Nah, sekarang dokter hewan udah mulai canggih. Dia ada sistem untuk cek kesuburan. Nah, sekarang dokter hewan udah mulai canggih. Dia ada sistem untuk cek kesuburan dalam beberapa jam itu mau lahiran sebelum ketubannya pecah. Ini mesti hati-hati nih kita ngomongin, ini disclaimer dulu nih ya. Ngecek puting susu itu hanya boleh dilakukan oleh profesional. Betul. Ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Om, jangan galak-galak. Kenapa Om tampangnya Om? Iya Om. Ampun Om. Buset dah. Izin ya Om. Izin Om. Om izin Om. Peace Om, peace. Peace ya. Jangan galak-galak ya. Oke, kembali bersama Bobby Son YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing kita. Ada orang tua lagi minum. Ya. Kita mau lihat anjing lagi beranak. Ini penjaga kennel Rottweiler dijaga anjing ini, ya. Ya guys, kennel Rottweiler dijaga anjing mix. Itu penjaganya kan ya? Iya. Mana ini? Ini lagi ada beranak. Kita pengen lihat anjing Rottweiler beranak. Kini telah hadir Optimax Love Mixer dengan kemasan saset. Jadi kalian sudah tidak perlu lagi mengatur pemakaian Optimax karena satu saset Love Mixer bisa untuk doggy dengan berat 5-20 kg. Ayo tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Udah. Lagi ada nih. Udah berapa ekor? Gede banget sih. Ini berapa kiloan? Ini mungkin kemarin waktu timbang sih 50 lebih. 50 kilo? 55. Tuh, ini lagi nyusuin nih. Waktu cek. Nggak kelihatan nggak nih? Nah, gua ituin tuh. Tuh lagi nyusuin tuh. Anaknya baru satu ya? Ya, satu. Jantan betina? Ini betina. Betina ya? Udah berapa hari dia itunya ya, buntingnya? Ini 62. 62? Iya, 62 pas. Nih, lu kan breeder nih, ya. Biasa ngawinin anjing di hari keberapa? Ini banyak yang tanya nih. Ya, jadi gini, kalau dulu kita kan ngecek untuk betina itu subur atau tidaknya itu kan kita biasanya colek bagian belakang. Sistem colek ya. Nah, gue sering tuh sistem colek tuh. Ekornya kalau misalnya dia nekuk ke kanan atau ke kiri, itu biasanya sudah bisa dibilang siap gitu loh, untuk bisa dikawinkan. Nah, cuman oke. Nah, tapi kadang-kadang dengan sistem begitu kadang-kadang suka ada plus minusnya juga gitu loh, nggak jadi gitu loh. Nah, sekarang dokter hewan udah mulai canggih. Dia ada sistem untuk cek kesuburan. Namanya cek kesuburan. Ya, caranya itu nanti bagian ketika loop hari keempat atau kelima itu mulai dibawa ke dokter hewan. Lalu sampel darah loopnya itu diusap, lalu dicek di mikroskop. Oh, oke. Nah, nanti biasanya dokter bisa menentukan gitu anjing itu kapan masa subur yang bagus untuk dikawinkan. Itu berapa kali tes? Jadi darahnya diambil ya? Iya. Vaginanya. Vaginanya, iya, cairan di vagina ya. Iya, iya. Terus juga plus minusnya untuk dicek seperti itu apa? Khususnya untuk anjing-anjing betina indukan yang aktif dalam artian pernah melahirkan, ada baiknya kita harus dicek juga karena untuk mengetahui apakah ada bakteri atau tidak. Nah, kadang, so ada bakteri di vaginanya. Ya, jadi selain untuk cek kesuburan, kita juga lakukan cek bakteri itu sekalian gitu loh. Biasanya tuh sama dokter hari ini cek, ya toh? Terus dia suruh 3 hari lagi datang belum subur. Belum subur. Oh, jadi mesti berapa kali datang gitu ya? Bisa 3 kali, bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Nah, tergantung nanti hasil mikroskopnya itu
sel telurnya itu apakah sudah pecah atau belum. Gitu. Subur, udah Ya. hari ini kawinkan. Kalau subur biasanya dia udah pecah. Langsung gitu ya. Nah, dia akan tentukan, misalnya besok atau nanti sore dia bisa menentukan biasanya dokter hewan. Tapi ada juga yang alat tes yang dimasukin ke dalam vagina kan, yang kayak suntikan kan? Ya, bukan Ada. suntikan, dia alatnya kan seperti ini. Iya, kayak pokoknya ada tongkatnya gitu kan. ya panjang begitu Ya. dimasukin ya. Kok kurang efektif ya, saya dulu pernah pakai. Kurang ya? Iya. Jadi harus sampai berapa gitu kan. Ternyata kurang efektif. Lebih bagus begitu ya? Iya. Padahal mahal juga lah itu. Mahal ya. 5 juta lebih. 5 jutaan deh. Lalu kawininnya berapa kali lu biasanya? Kalau sistem dengan cek mikroskop kesuburan itu biasanya 1 kali aja udah cukup. Gitu. 1 kali udah cukup? Ya, karena apa? Karena kalau kita mengacu pada orang di luar negeri, sama sistemnya, dia bawa ke dokter hewan, cek progesteron, ya. Lalu kalau begitu sudah waktunya subur, 4 sekali. dia hanya 1 kali aja kawin, Ya. kan nggak ada istilah kayak di 2 kita kali. 2 kali, 3 kali gitu. Ya. Kalau di sana cuma 1 kali. Ya, jadi lebih gampang ngitungnya. Ya, Kalau enggak kan 2 kali ngitung. Nah. Apalagi kalau kawinnya berkali-kali gitu loh. betul. Karena kan bisa jadi, yang jadinya hari pertama atau gimana. Nah, biasanya juga nanti ketika umur 1 bulan setelah habis dikawinkan, kita kan mau tahu apakah ini hamil atau tidak. Gitu. Ya, ada yang cuman berdasarkan penampakan dilihat aja Nah kelihatan. iya, berapa lama biasanya udah ketahuan hamil? Biasanya ada untuk induk-indukan tertentu itu 3 minggu itu bahkan sudah ketahuan. 3 minggu udah ketahuan. Dari bentuk tubuhnya biasanya sudah berubah. Dari badannya. Tapi kan Ya. itu hanya ketahuan sama yang Betul. breeder pengalaman. Betul. Nah, biasanya kalau kita 1 bulan coba dibawa ke dokter, Di USG. cek USG. Nah, nanti di dokter hewan itu dokter bisa memprediksi. Misalnya kita kawin 2 kali, hari pertama dan yang hari keduanya selang 2 hari. Nanti di usia 1 bulan, dokter itu bisa memprediksi ini yang jadi pembuahan itu ya apakah yang kawin pertama atau kawin yang kedua, sehingga kita bisa persiapan, Ya. gitu. Dan dokter bisa tahu itu. Nah, kalau misalnya tanda-tanda dia mau lahiran apa tuh? Biasanya kalau betina ya, betina itu yang paling umum dia akan mau melahirkan, ciri-cirinya adalah yang pertama nafsu makan. Turun. Ya, nafsu makan yang biasanya anjing rakus makan, tiba-tiba besokannya dia mau ada tanda mau melahirkan, langsung dia drop. Oh. Nggak mau makan sama sekali. Iya. Atau kalaupun makan cuma sedikit, sisa. Terus yang kedua dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya udah mulai gelisah, menunjukkan kegelisahan gitu kan. Terus kalau sudah mendekati benar-benar mau lahiran, dalam beberapa jam itu mau lahiran sebelum ketubannya pecah, itu biasanya dia akan buang kotoran dalam berapa jam itu akan lebih sering. Oh, berak terus. Ya, berak sedikit-sedikit. Karena apa? Dia akan menguras kotoran yang ada di perut ini, dia akan keluarkan. Oke. Jadi berak sedikit-sedikit itu. Terus juga kencing, intensitas kencing itu juga akan sering. Lalu ciri-cirinya dia ngos-ngosan ya? Ya, dari nafasnya itu juga udah mulai kelihatan. Nah, biasa kalau gua kasih kertas koran ya, nanti dia garuk-garuk tuh. Ya, betul. Ada lagi yang pakai suhu tubuh. Suhu tubuh ya, dicek suhu tubuhnya turun apa naik ya? Turun. Turun ya. Turun. Kalau udah turun 38 ke bawah, 37 udah mau dekat. Udah mau dekat ya. Nah, yang perlu dipersiapkan apa pas lagi lahiran ini? Satu yang perlu kelahiran adalah kita harus sering-sering cek air susunya. Tunggu ya. Ini mesti hati-hati nih, kita ngomongin ini disclaimer dulu nih ya. Ya. Ngecek puting susu itu hanya boleh dilakukan oleh profesional. Betul, Ya. betul. Karena banyak sekali ya breeder pemula itu ngecek puting susu dengan cara dipencet puting susu ya. Puting susu ini diciptakan oleh Tuhan bukan untuk dipencet tapi untuk dihisap. Ya kan, nah bisa dipencet tapi oleh profesional. Betul, karena betul. Sering terjadi infeksi Betul, puting susu. betul. Ya. Jadi kalau misalnya itu jangan coba-coba sendiri, dan mau coba sekali boleh, jangan sering-sering, takutnya Sering-sering. infeksi ya. Dan pastikan juga tangannya juga harus steril. Ya.
Nih kayak ini kan baru lahiran anak pertama nih. Iya. Yang pertama, yang baru ke 1 ya. Iya. Nah ini ngos-ngosan begini nih, dia lagi itu nih. Ini bagian Kalau gue biasanya diituin loh, dibawa keluar, diajak jalan. Ya. Sudah. Sudah. Gila ini gede banget, ini nambahnya berapa kilo ya? Apa? Berat Ini badannya? nambahnya mungkin ada sekitar 20-an. Buset. Udah USG belum? 15-an. Udah USG? Sudah. Berapa ekor? Kalau USG itu hasilnya kelihatan itu ada sekitar 5. Oh. Cuman dari pengalaman saya, USG itu hanya menentukan apakah confirm hamil atau tidak. Oh, karena oke. saya pernah di USG anakan cuma 4, ternyata lahir 10 ekor. Nah kalau itu mesti ronsen. Ya, terus juga kalau ronsen itu juga ada resiko karena dari cahayanya itu juga kan. Iya dari radiasinya Ya. iya. Jadi ya kalau misalnya USG itu hanya menentukan aja bahwa dia confirm hamil atau tidak. Nah ini susunya banyak banget ini. Ya. Tuh dari kantong susunya tuh. Ini banyak banget. Ini nanti kalau lahiran anakannya bisa gede-gede. Minum susunya cukup semua ini. Nah ini perlu nggak panggil dokter hewan? Biasanya berapa lama sekali sejak kelahiran Karena pertama? gini, kalau dokter hewan itu kita panggil ketika anjing ini ada kesulitan. Saya pernah ada contoh kasus seperti yang tadi anjing yang sudah di vlog, si Quincy, itu kita bawa ke dokter untuk disesar. Kenapa disesar? Karena dia pada saat melahirkan, anak pertama lahir keluar sehat, normal. Kedua normal. Nah, ketika anak yang ketiga, anakan ini nyangkut. Mati terus nekuk ini badannya. Oh bisa nyangkut? Ya, jadi patah begini. Patah begini sehingga dia di salurannya itu nggak bisa keluar gitu loh. Nah, dengan kondisi seperti itu ya mau nggak mau kita harus ke dokter. Disesar? Ya, disesar. Nah, cuman kalau dokter bilang ya kalau misalnya dia bisa normal ya lebih baik lahir normal gitu. Iya. Tapi ketika ada kendala ya baiknya harus Mungkin bisa dibantu sama obat. Iya, jadi di dokter ada obat-obatan buat buat ngeden ya. ya Biar kontraksi. Tapi cara alami buat kontraksi itu disusuin kayak tadi. Betul. Ya, disusuin ya. Betul. Jadi begitu dia susunya produksi, dia akan kontraksi lagi. Biasa ada jaraknya sejam ya, ada yang cuma 10 menit ya. 2 jam. Maksimal 2 jam ya. Iya. Ini udah berapa jam yang dari yang pertama ini? Terakhir ini? Baru tadi jam lebih baru selesai. Baru sejam lebih ya. Nah, itu mulai. Nah, udah mulai ngeden ya biasanya tuh. Nah. Itu perlu diangkat dulu gak anak yang mau jantan? Jadi sayang banget sama anaknya tuh. Ya. Gelap. Gelap. No. Gelap. Dan dia mau ngeden lagi deh itu. Iya. Oke, kita pause dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau misalnya udah ngeden. Dikasih jalan ya? Ya. Biar nggak stres juga kali ya. Gila gede banget. Buset, susunya nggak kira-kira itu gedenya. Udah kayak babi. Pan? Gimana? Hah? Air ketubannya udah keluar lagi? Udah hasil mulai itu. Oke, sepertinya pengen mau dibawa ke dokter ya karena
belum ada tanda-tanda mau beranak lagi. Nanti Koko Okta bakal kirim videonya untuk update-annya ya. Oke, thank you. Semoga vlog kali ini bermanfaat. Ya, jangan lupa di komen, like, dan share, subscribe. Bye. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik.